Selamat datang kawan. Kenalin nama saya Mbak Google. Hahaha, jangan lupa subscribe ya kawan. Melanjutkan alur cerita sebelumnya. Sebuah lampu merah-merah menyala di dasar terumbu besar di bawah laut, di mana kuali berukuran telapak tangan disembunyikan. Itu tersembunyi sempurna ketika cahaya ditarik. Semua fluktuasi dari dalamnya menghilang. Kemungkinan bahwa bahkan ahli tahap kematian mendalam tidak akan dapat mendeteksinya ketika melewati. Semua harta Yuan murni memiliki aspek unik mereka sendiri seperti penutup peti mati kehidupan di tangan Mulingshan. Meskipun kekuatan ofensif Burning Sky Cauldron ini lebih rendah daripada Life Death Coffin Cover, Burning Sky Cauldron ini memiliki domain di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, Burning Sky Cauldron jelas telah melampaui Life Coffin Cover. Pada saat ini, Lindong duduk di udara dalam domain Burning Sky Cauldron. Ada menara perak kecil diam-diam mengambang di depannya. Fluktuasi samar menyebar sementara samar disertai dengan suara guntur. Saudaraku, Lindong, Anda perlahan bisa mempelajarinya. Saya pertama-tama akan tidur siang. Mulingshan melihat ranah merah-merah di dalam kuali dengan cara yang sangat bosan. Dia dengan malas merentangkan pinggangnya dan mengeluarkan Life Death Coffin Cover di bawah mata Lindong, yang memiliki ekspresi tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, dia sekali lagi membaringkannya seperti kucing kecil dan tertidur lelap. Perempuan ini, Lindong tersenyum tak berdaya dan mengabaikannya. Dia memalingkan matanya dan menatap menara perak kecil itu dengan gembira. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menyentuh menara es yang dingin. Pada saat yang sama, jejak energi mental mengalir melalui jarinya dan mencoba memasuki menara perak. Berdengung, menara perak tiba-tiba bergetar saat energi mental Lindong melakukan kontak dengannya. Gemuruh seperti gemuruh tiba-tiba bergema, dan langsung menyebarkan energi mental dari Lindong. Erangan. Lindong mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya. Jarinya sudah hancur, dan ujungnya sedikit mati rasa. Dia sedikit mengernyit saat melihat menara perak itu. Pada saat ini, percikan api mulai muncul ke permukaan di menara perak. Justru hal-hal inilah yang menghentikan penyelidikan Lindong. Yan, apa yang terjadi? Tanya Lindong dalam hatinya. Ada segel di menara perak ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Anda harus senang untuk ini. Jika tidak, informasi di dalamnya akan sudah lama diperoleh oleh Gua Angin Setan. Kata Yan, apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan kening. Segel ini tampaknya relatif kuat. Jika bahkan Gua Angin Iblis tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat, kemungkinan dia juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Menara perak ini berisi jejak kekuatan simbol ancaman Thunderbolt, yang juga harus menjadi sumber segel. Orang biasa harus menghabiskan banyak upaya untuk melanggarnya. Namun, ini berbeda untuk Anda. Anda memiliki simbol leluhur yang memangsa. Jejak kekuatan simbol ancaman Thunderbolt tidak akan menimbulkan banyak halangan bagi Anda, kata Yan. Dimengerti. Lindong sedikit mengangguk, dan mengulurkan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, dan langsung memasuki menara perak. Sizzle-sizzle. Beberapa asap putih segera dipancarkan dari permukaan menara perak ketika benang hitam yang dibentuk oleh Devouring Power melintas. Petir yang berkedip-kedip juga secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, sepertinya sumber energi mereka perlahan ditelan oleh benang cahaya hitam. Petir dan wajah benang cahaya hitam terus berlanjut selama sekitar setengah jam. Setelah itu, jaring petir yang berkelap-kelip di atas menara perak akhirnya mulai redup sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar lenyap. Petir dan wajah benang cahaya hitam terus berlanjut selama sekitar setengah jam. Setelah itu,
Jaring petir yang berkelap-kelip di atas menara perak akhirnya mulai redup sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar lenyap. Bas. Petik 2. Suara meredam lembut dikeluarkan dari dalam menara perak setelah jejak kilat terakhir dihapus. Mulut Lindung terbelah menjadi senyuman setelah melihat ini. Dan jejak energi mental sekali lagi menyerbunya. Invasi ini tidak lagi menghadapi perlawanan apapun. Setelah energi mental melonjak, banyak gambar mengalir ke pikiran Lindong. Bang bang bang. Yang pertama masuk ke matanya adalah masa awan hitam tanpa akhir. Petir menyusut menembus awan seperti naga berenang. Halilintar akan bergemuruh dari waktu ke waktu. Bergema tanpa henti di langit. Ada lautan luas di bawah awan guntur hitam yang seolah tak berujung ini. Laut juga tampaknya tidak memiliki batas. Terlebih lagi, lautnya hitam pekat. Dan sekilas tampak sama persis dengan awan hitam di langit. Dari kejauhan, awan guntur dan lautan luas tampak menyatu. Kegelapannya yang murni menyebabkan seseorang merasa takut. Energi mental Lindung melayang di atas dunia awan guntur ini. Setiap kali guntur terdengar, ia akan merasakan energi mentalnya sedikit bergetar. Itu adalah perasaan takut. Lindung mengintip ke kejauhan. Tiba-tiba, baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari langit. Akhirnya, mereka menabrak bagian tertentu dari laut. Air laut dengan cepat mendidih. Dan kilat perak menyebar dengan cepat ke permukaan laut. Sementara cahaya petir memenuhi langit, Lindong samar-samar bisa melihat gua yang sangat besar. Gua ini tertutupi oleh kilat. Dan cahaya peraknya yang terang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, fluktuasi liar, dahsyat dan besar beriak ke arah luar. Menyebabkan gelombang besar dan menjulang terbentuk di wilayah laut ini. Apakah ini gua yang ditinggalkan oleh ahli panggung reinkarnasi itu? Apakah ini gua yang ditinggalkan oleh ahli panggung reinkarnasi itu? Mata Lindung sedikit menyipit saat dia melihat gua besar di dalam kilat. Pada saat berikutnya, cahaya hitam memancar keluar di matanya. Ketika cahaya petir yang memenuhi lingkungan gua secara bertahap menghilang pada saat ini. Mata Lindung menyapu gua 1 inci pada suatu waktu. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba fokus pada bagian terdalam dari gua, di mana cahaya petir yang sangat mempesona hadir. Selain itu, dia bisa melihat petir cair mengalir perlahan di dalam cahaya petir. Petir cair ini tidak memiliki bentuk tertentu. Kadang-kadang mengambil bentuk pedang, bentuk petir, bentuk simbol yang sangat kuno. Petir cair mengeluarkan aura yang Lindung sangat akrab dengan aura ini secara praktis berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur melahap. Lindung menarik napas dalam-dalam. Kegembiraan liar yang sulit untuk ditahan melonjak ke dalam hatinya pada saat ini. Dia sadar bahwa petir cair harus menjadi simbol ancestral kedua yang telah dia cari. Simbol ancestral Thunderbolt. Bang! Petir besar 10.000 kaki tiba-tiba dengan ganas mengalir dari langit. Dunia hancur saat ini. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental Lindung menjadi terpesona. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah menarik diri dari menara perak. Berdengung. Sebuah sambaran petir dari dalam menara perak mengejar energi mental Lindung saat itu menarik. Pada akhirnya, itu menembak ke dahi Lindung. Sejumlah besar informasi mengalir seperti air banjir ketika kilat melesat ke kepala Lindung. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya berhenti. Jari Lindung dengan lembut mengusap ruang di antara alisnya. Setelah itu, ia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresinya sedikit tidak stabil di tengah pencernaan ini. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Sebelum matanya yang menyipit akhirnya terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meludahkan bola uap putih dari mulutnya. Sejumlah besar informasi mengalir seperti air banjir ketika kilat melesat ke kepala Lindung. Ini berlanjut untuk waktu yang lama.
Sebelum akhirnya berhenti, jari Lindung dengan lembut mengusap ruang di antara alisnya. Setelah itu, ia mencerna sejumlah besar informasi. Ekspresinya sedikit tidak stabil di tengah pencernaan ini. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Sebelum matanya yang menyipit akhirnya terbuka sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meludahkan bola uap putih dari mulutnya. Wilayah lautan petir langit. Simbol leluhur Thunderbolt ada di tempat itu ya. Sky Lightning Sea Region adalah tanah petir yang telah dilihat Lindung di dalam menara perak. Itu adalah tempat tinggal gua ahli tahap reinkarnasi berada. Selain itu, cahaya kilat dari sebelumnya juga berisi lokasi tepat wilayah lautan langit. Ketika Lindung membandingkannya dengan lokasi simbol leluhur kedua yang dia tahu, dia memang menemukan bahwa lokasi keduanya persis sama. Dengan kata lain, simbol leluhur Thunderbolt ini adalah simbol leluhur kedua yang ditunjukkan pada peta mental yang diperoleh Lindong. Kata takdir benar-benar mustahil untuk dijelaskan. Sky Lightning Sea Region seharusnya menjadi wilayah laut yang tidak diketahui di barat daya area chaotic dimensi. Jari Lindung mengusap dahinya saat dia membandingkan peta laut Sky Lightning Sea Region dengan peta laut chaotic dimensi yang dia sadari, dan bisa mendapatkan posisi kasar. Tempat itu memang agak jauh dari Sky Merchant Region yang saat ini berada di. Namun, keinginan Lindung untuk mencari simbol leluhur jelas tidak akan terhalang oleh jarak. Lindung menunduk dan menatap menara perak di depannya. Senyum dibebaskan dari beban yang muncul di wajah muda ini saat dia bergumam pelan. Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Sekian dari alur cerita episode kali ini. Jangan lupa subscribe ya.